Bagi teman-teman yang mengikuti perjalanan kisah KKN di Desa Penari, mulai dari utas yang ditulis oleh akun Twitter Simpleman Noven, hingga diangkat dalam layar lebar, sosok bernama Badarauhi tentu sudah bukan hal yang asing. Badarauhi diceritakan sebagai makhluk halus atau lembut penunggu Desa Penari, tapi ada banyak versi yang mengungkapkan sosok Badarauhi yang dipercaya berasal dari pantai selatan yang terusir. Di episode kali ini, simak kisah sosok lembut berwujud ular, penguasa Desa Penari, hanya di Abot Meh. Ceritanya dimulai ketika Rangga atau calon arang menyebarkan wabah atau pangebluk ganas di wilayah Kediri. Pangebluk itu sendiri mengakibatkan seperempat populasi Kediri harus meregang nyawa. Setelah mengalami rasa sakit yang menyiksa sebelum meninggal, biasanya memuntahkan duri-duri tajam kemudian disertai dengan darah segar. Kejadian tersebut akhirnya membuat raja yang berkuasa saat itu, bernama Erlangga, mengutus seorang empu bernama Barada untuk mengalahkan calon arang. Erlangga juga ikut berjuang dengan murid-muridnya dan saat itu berhasil menghabisi mereka tanpa ampun. Sebelumnya ilmu yang dipakai lawan sudah diketahui kelemahannya dan dihapus dengan mantra-mantra suci dari sang empu. Tapi rupanya ada 5 murid Rangga yang berhasil menyelamatkan diri dari pembantai yang dilakukan oleh prajurit Kediri yang dipimpin oleh Barada yang bernama Empu Bahulan. Nah, 5 orang murid Rangga ini, mereka berlima berhasil melarikan diri dan berpencar supaya tidak mudah tertangkap atau terlacak oleh prajurit Kediri. Kemudian mereka pergi dengan membawa lontar-lontar ajaran Rangga untuk nantinya dipelajari di kemudian hari. Salah satu di antara kelima murid Rangga yang berhasil melarikan diri itu bernama Ratnanare. Nah, dia adalah murid paling muda di antara yang lainnya. Ratnanare inilah yang menjadi cikal bakal kemunculan Badarauhi. Konon saat itu keempat saudara seperguruannya berhasil melarikan diri ke Bali, sementara Ratnanare bersembunyi di bagian timur Pulau Jawa. Dia melintasi Gunung Kawi, Gunung Bromo, dan terus ke timur untuk menghindari bertemu manusia. Diketahui usia Ratnanare saat itu masih sangat belia, yaitu 17 tahun. Ratnanare hidup dengan cara mengembara, sambil terus mempelajari lontar ilmu hitam dari gurunya, Calon Arang, sehingga membuat kesaktiannya terus bertambah. Dia memiliki ilmu kanuragan dan kanujiwan yang membuatnya mampu untuk menaklukkan para pemimpin jin dan juga makhluk halus atau lembut yang ada di hutan-hutan Pulau Jawa yang dia lewati. Ratnanare juga mendapatkan anugerah awet muda karena berhasil mempelajari lontar tersebut. Sampai akhirnya pengembaraan Ratnanare mengantarkan ke sebuah desa yang berada di tengah hutan yang bernama Desa Wonontoro. Ratnanare sengaja tidak memperlihatkan kekuatannya. Rupanya dilakukan untuk menghindari kejaran dari Empu Barada. Tapi kehidupannya mulai terusik karena desa tersebut memiliki pemimpin yang bernama Macan Sikap. Warga desa tidak menyukai perilaku Macan Sikap karena dia adalah seorang yang gila perempuan, tidak hanya gadis dan janda yang diganggunya. Kalau dia mau istri orang pun akan dibawa untuk memuaskan hasratnya. Namun para warga tidak dapat melakukan apa-apa atas perbuatan Macan Sikap itu. Kejadian ini diyakini terjadi pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit tahun 1300-an, di mana Desa Wonontoro saat itu sangat terpencil dari akses keluar, serta dikelilingi hutan lebat yang bernama Alas Danda, bahkan juga dengan berbagai hewan buasnya. Alas Danda adalah sebuah hutan yang sangat mistis. Setiap kali warga desa mencoba keluar desa melewati Alas Danda dengan cara membabat tanaman-tanamannya. Tidak lama kemudian tanaman-tanaman tersebut menutup jalan lagi. Banyak warga yang tidak dapat kembali jika nekat untuk menerobos hutan tersebut. Akhirnya warga desa memberikan tanda sebuah janur dan kain merah yang diletakkan di pintu masuk Alas Danda sebagai peringatan supaya tidak ada warganya yang memasuki kawasan Alas Danda lagi. Rupanya melihat kecantikan Ratnanare, sang pemimpin desa tertarik dan menawarkannya untuk menginap semalam. Tanpa curiga, Ratnanare pun menerimanya. Namun pada suatu malam, ketika dirinya tertidur, rupanya pemimpin desa tersebut dan 2 anak buahnya berusaha untuk melakukan perbuatan tidak senonoh. Macan Sikap segera memasuki kamar Ratnanare, namun baru ia membuka pintu, dirinya langsung terpental. Macan Sikap pun muntah darah dan akhirnya tewas seketika.
Rupanya dia tidak menyadari bahwa Ratnanare memagari ruangan tersebut dengan mantra-mantranya. Dua pengawal macan sikep yang berhasil lolos mengetahui majikannya telah tewas, terkapar, dan segera membunyikan kentongan dan memanggil para warga desa. Karena kejadian itu, Ratnanar akhirnya dinobatkan sebagai penerus setelah kematian pemimpin desa yang konon adalah gerbang gaib menuju pantai utara Jawa. Di kawasan Alas Danda juga ada sebuah sandang yang sangat angker, bernama Sandang Sarpamaran. Tidak ada suatu orang pun yang berani menjamah kawasan tersebut, kolam air atau sandang yang dipercaya sebagai tempat persinggung Ratu Pantai Selatan. Pemimpin Kerajaan Selatan yang memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Utara Laut Jawa, Alas Danda sendiri mempunyai arti hutan denda yang harus dibayar. Sedangkan Sandang Sarpamara mempunyai arti sendang ular iblis. Di suatu malam di hari Anggurokasi atau Selasa Kliwon, Ratnanare mengumpulkan warga dan dia memaksa para pemuda untuk membuat tabu-tabuan musik, sedangkan para gadis dipaksa untuk menari di Sanggar Pamujan. Di suatu tempat sakral yang seharusnya digunakan untuk memuja dewa, malah dipergunakan untuk sebuah pertunjukan tari. Sebuah hal terlarang yang dilakukan di desa tersebut. Konon, di desa yang ditempatkan Ratnanar, ada pantangan yang berlaku, yaitu penduduknya dilarang menari diiringi alunan gamelan. Ratnanare, yang diliputi kesombongannya, melanggar pantangan adat tersebut, dan menantang semua penghuni hutan Daha, termasuk para penghuni Sandang. Rupanya dahulu menurut para leluhur desa, jika warga desa mengadakan pertunjukan tari, para penunggu Alas Danda akan berdatangan, dan ketika pertunjukan berakhir, para penunggu Alas Danda akan mengambil satu jiwa, salah satu penari wanita, untuk dibawa masuk ke dalam hutan. Ratnanare memiliki gadis yang masih perawan sebagai penarinya, sedangkan para penabuhnya haruslah seorang laki-laki yang masih perjaka, dan pertunjukan malam itu pun digelar. Para gadis menari, para pemuda menabuh musim, para warga seolahan dalam kesenangan hingga lupa akan malapetaka yang mengancam mereka yang telah diperingatkan sejak dulu kala. Tanpa mereka sadari, ketakutan leluhur desa akan menjadi kenyataan. Suara tabuhan dan energi tarian tersebut merasuk menembus hingga ke dalam Alas Danda. Pemanggil para penghuni gaib merusak selaput tipis yang rupanya selama ini memisahkan alam nyata dan alam gaib. Para penghuni gaib Alas Danda berhamburan menuju lokasi diadakannya acara tari-tarian. Namun di balik itu semua, Ratu penguasa Sandang Sarpamara sangat murka. Ratu Sandang Sarpamara sebetulnya adalah bawahan dari Ratu Pantai Selatan atau Nyai Belorong. Mereka berpindah-pindah menjaga titik penting di Pulau Jawa yang berhubungan dengan kekuasaan selatan dan utara. Ternyata, ada gerbang gaib di mana yang kasat mata mampu berbicara dengan yang tidak kasat mata. Gerbang selatan berada di pantai selatan, memiliki karang berbentuk aneh. Sedangkan gerbang utara berada di puncak Gunung Rawo, dan desa di mana Alas Danda berada, ternyata merupakan salah satu titik di mana penghubung pantai utara Jawa dan selatan. Sedangkan Sandang Sarpamara merupakan titik tengah dari sumber tersebut. Akibat ular Ratnanare, para penghuni gaib di sana terbusi dan segera merasuki setiap penari. Bahkan warga yang ada di sana dan para prajurit kidul pun ikut merasuki para murid dari Ratnanare. Para prajurit kidul yang menjaga Sandang Sarpamara juga merasuki para murid dari Ratnanar dan ikut penari. Dalam keadaan kerasukan tarian-tarian, mereka semakin tidak beraturan, bahkan berpotensi mematahkan sendi seliraga yang diingapinya. Saat itu Ratnanar dan Ratu Sarpamara saling beradu kesaktian. Namun akhirnya Ratnanar harus mengakui kemuliaan Ratu Sarpamara. Tunggu Ratnanar lemas ke atas. Ratu seperti mengetahui kelemah dari ilmu penggiwa milik Ratnanare dan membuat seolah-olah ilmunya lenyap, tidak berbekas, dan akhirnya mengutuk Ratnanare. Sosoknya berubah menjadi jelek. Dia hidup abadi dan terusir dari tempat itu. Nah, disinilah asal-usul Badarawuhi muncul. Badarawuhi dipercaya salah satu sosok primadona, sosok penari yang digambarkan memiliki kecantikan yang luar biasa, dengan wujudnya separuh ular dan separuh manusia. Atau siluman. Dia rupanya adalah salah satu sosok Abi Kidul yang ikut menari saat kejadian itu, tapi menolak untuk berhenti. Dan akhirnya dia diusir karena ketidakpatuhannya. Jadi ini sosok yang berbeda ya, teman-teman malam, dengan Ratnanar yang wujudnya sudah berubah. Sosok kelelembut ini mendapatkan nama Subadarawu, yang memiliki sifat pendendam, dan menjadikannya sosok makhluk gaib kasta rendahan. Kata Subada berarti sosok kelelembut,
yang kuat, atau diseganin, dan Rauh berarti datang ke area sendang, atau kolam pemandian. Ada juga menyebut sosok ini dengan nama Subadang Rauhi, dan juga ada yang menyebut sosok ini dengan nama Badarauhin. Sang penjaga sendang akhirnya merasa nyaman dan memilih untuk menetap di sebuah desa, yang akhirnya menjadi lokasi KKN Bima dan Ayu beserta teman-temannya. Konon, dia masih dipercaya sebagai sosok penunggu desa, yang diduga berada di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur.